Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas M. Mohon maaf agak lama tidak upload video karena kesibukan ya. Nah, kali ini di belakang saya ada mobil Taruna, dan kesempatan kali ini nanti kita akan pakai mobil ini agak jauh ya, ke Blora dengan medan jalan ya bergelombang begitu, khas jalan Solo Purwodadi ya. Dan bagaimana nanti impresi dari berkendara di Taruna ini, karena memang ini kan SUV ya, jadi cocok untuk dipakai di medan-medan yang jalannya bergelombang-gelombang gini. Dan sekaligus nanti di video ini nanti kita akan tes konsumsi BBM. Jadi 1 liter Pertalite bisa jalan berapa kilometer dengan metode full to full ya. Bagaimana hasil pengukurannya? Simak video ini sampai akhir. Oke, let's go, kita jalan. Bismillah. Oke, pasang sabuk pengaman dulu. Oke, beres. Start. Nah, ini apa namanya, untuk power window yang depan ini ya. Jadi sekaligus review karena posisinya mobil ini mau kita jual, jadi biar plus minusnya nanti kita tahu. Ini untuk power window kanan saya ini yang depan ini kadang macet ya. Ini tadi beberapa kali apa namanya, kita coba nggak bisa, tapi kadang bisa, jadi ya kadang bisa kadang enggak. Oke, kita jalan. Kita akan isi bensin di pom bensin Banyu Agung, pom bensin yang kita pakai untuk tes konsumsi BBM Mitsubishi Kuda. Mohon maaf, ini karena mobilnya saya jarang pakai ya, jadi feel berkendaranya beda. Mobil ini termasuk nyaman ya, dan bahkan termasuk ya sangat nyaman. Shocknya, bandingan shocknya itu sangat empuk. Kalau Anda terbiasa pakai mobil-mobil LCGC, kemudian pakai ini, itu akan terasa sekali perbedaannya. Ya, remnya juga sangat pakem. Tadi sempat lihat ya tadi ya, saya injak dikit karena saya terbiasa pakai Kuda, remnya agak keras. Tapi pakai ini tadi saya senggol dikit itu langsung berhenti. AC-nya juga masih dingin. Jadi ketika saya posting mobil ini di Facebook ya, ada teman yang berkomentar mobil ini boros ya, lebih irit Xenia katanya. Apakah memang betul begitu? Tapi kita perlu koreksi pernyataan tersebut ya. Yang pertama, karena Taruna ini ada dua versi ya, antara versi karbu dan versi injeksi. Jadi beliau membandingkan pengukuran itu antara Taruna yang injeksi atau yang karbu ya. Kalau yang karbu dibanding Xenia ya tentu jauh ya, karena kan jelas injeksi lebih ngirit. Nah, kemudian juga ini, kalau yang sama-sama injeksi ya, Xenia kan juga ada yang 1500 ya, ada yang 1000 cc, ada yang 1300. Xenia ada yang 1500 enggak sih, atau 1300 cc ya. Katakanlah ambillah Xenia yang 1300 cc dan ini 1500 cc, sama-sama injeksi. Apakah memang betul mobil ini termasuk boros ya? Coba nanti kita cek realnya ya, jadi tidak berdasarkan feeling ya, karena kebanyakan kita itu mengukur bensin itu berdasarkan feeling dan lihat jarum di depan ya. Jadi kilong sekian terus kemudian itu dijadikan patokan atau rata-rata. Nah, kalau mau menguji BBM yang benar ya harus full to full ya, jadi diisi full tank, kemudian dipakai agak jauh, kemudian balik lagi di full tank lagi, dan diusahakan di pom bensin yang sama agar hasil pengukurannya valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, ini kita sudah di dekat pom bensin Banyu Agung, pom bensin 445711 ya. Oke, sebelum diisi akan kita reset odometernya ya. Ini kita reset, jadi yang bawah 0, yang atas 165.473 km. Nanti kita akan bandingkan juga dengan GPS ya, jadi biar tahu kevalitan dari pengukuran odometer atau kilometer dari mobil ini. Nanti kita akan melakukan perjalanan ke Blora, kita akan coba cek ya. Kita bandingkan antara odometer ini yang di Speedo dengan GPS, berapa kilonya. Kita akan full tank, ini sudah nanti di BBM ya, di pom bensin maksud saya. Kita buka dulu segilanya. Pertalite full tank mas. Rp319.000 muat 41 liter. Dari tadi awalnya tadi memang hampir habis ya, jadi lumayan. Oke, kita lanjut jalan. Nah, untuk pembacaan speedometer ya, jadi bahwa kan ada, selain odo juga ada speedo, penunjuk kecepatan ya. Di mobil ini kurang valid. Kurang validnya maksudnya ini speednya sebenarnya jalan 40 km per jam ini, tapi di sini jarum speedonya hanya menunjukkan 20 km per jam, padahal ini sebenarnya sudah kencang ya, mungkin jalan 40 km per jam. Jadi kalau speedonya ini memang kurang valid, tapi odometer yang bawah saya perhatikan valid ya, karena dia setiap 100 meter yang paling belakang, angka yang paling belakang yang bawah itu dia muter ya. Dan ini sudah jalan kurang lebih 2 km, di sini juga sudah menunjukkan 2 km. Coba nanti kita ukur ya sampai Kalioso nanti keakuratan odometer ini, karena ini memang berkaitan dengan pengukuran BBM ya, jadi semuanya harus terukur dengan valid ya, jadi bukan metode kira-kira, dan biar hasilnya juga memuaskan. Kita bandingkan dulu odometernya dengan GPS, semoga cocok ya. Kalau misalkan ada selisih ya dikit, jadi wajar. Oke, sekarang kita coba cek dulu ya kevalitan odometer, daripada nanti kita jalan jauh-jauh odometernya ngaco ya. Ini sudah sampai di Kalioso BMT Alfa Dinar ya. Di odometer menunjukkan 9,2 atau hampir 9,3 km ya, ini ya, perhatikan yang bawah ya. Dan nanti kita bandingkan dengan GPS, nanti saya kasih screenshotnya ya. Tadi sudah saya cek sini sampai pom bensin Banyu Agung, menurut GPS itu 9,2 km. Jadi odometer di sini ya, walaupun ini speedometernya agak ngaco, tapi yang odometer sini ini bisa dikatakan sangat valid ya. Jadi antara GPS dengan odometer itu sama hasilnya. Ini 9,2, tadi di pengukuran GPS juga 9,2 km. Jadi valid ya. Jadi karena nanti kita perjalanan jauh dan tidak mungkin memperhatikan odometer terus menerus, jadi ini sebelum berangkat kita videokan, nanti setelah kita pulang dari Blora nanti kita videokan juga dan kita cek hasilnya.
berapa konsumsi BBM dari Taruna, Daihatsu Taruna CSX tahun 2002 EV injeksi ya. Yang pengen tahu bagaimana tarikan Taruna, ini coba nanti akan kita salib ya. Yang di belakang ini, yang di belakang, yang di depan itu ada R3. Ini di Jalan Purwodadi, memang jalannya agak sempit dan banyak tikungan. Jadi kita harus pastikan semuanya aman untuk kemudian bisa mendahului. Oke, ini kita salib ya. Ini apa namanya, akselerasinya lumayan. Kalau Anda pernah nyoba Avanza Xenia ya 11-12 lah, mirip-mirip begitu. Kita ngebut ya. Ini RPM 4000. Mesinnya masih anteng ya. Getarannya masih sangat halus, nyaman. Oke. RPM 2000 di 4 ini mungkin jalan sekitar 60 km per jam. Nah, ini karena speedonya nggak valid jadi ya agak susah mengukurnya. HP-nya cuma satu, nggak bisa ngecek pakai GPS speedonya, kecepatannya. Gigi 3 angkatan. Kalau saya punya mobil kuda, kalau dibandingkan kuda memang kalah ya, ya lumayan jauh sih akselerasinya, terutama di gigi tinggi yang 3, gigi 4. Kalau kuda itu ketika diinjak gas pada gigi 3 itu masih lari swes gitu ya, akselerasinya masih terasa. Tapi kalau ini agak ya tetap beda ya, agak lambat. Kita coba akselerasi lagi, gigi 3 RPM 3000-an. Ini ada motor. Jalannya bergelombang. Ini kalau didengarkan di bagian kaki-kaki yang depan kalau nggak salah itu ada suara sedikit duduk-duduk tapi pelan dan masih dalam batas toleransi. Mungkin karetnya atau apa ya, tapi masih wajar. Nah, ini gigi 3 RPM 2000 ke bawah agak loyo ya, tenaganya belum keluar. Kalau RPM 2000 ke atas dia baru mau terasa ya. Oke. Ini di depan itu ada jalan lumayan halus dicor. Oke. Pelan itu ada sepeda mau nyebrang. Oke, sekarang kita injak pedal gas. RPM 3000, 4000 gigi 2, over gigi 3, langsung RPM 3000, RPM 4000. Kalau kita injak lagi ya, mampu berapa RPM dia. Oke, ini RPM 5000 masih mampu, getarannya masih minim, perawangannya juga masih normal, masih layak lah mesinnya, jos. Tadi saya injak sampai RPM 5000 gigi 3, gigi 4 RPM 2500 naik 3000. Ya tetap waspada ya, karena memang di sini banyak motor, banyak sepeda ontel. Belum lagi nanti ketemu penguasa jalan rela ya. Oke, ada truk mau nyebrang, kita berhenti. Oke, ini kita sudah sampai di Desa Ngaringan.
Kabupaten Blora. Ini daerah Blora perbatasan dengan Purwodadi. Meter kita cek. ...102 km dari pom bensin Banyu Agung, Solo. Oke, ini di bundaran Purwodadi, simpang berapa ini ya? Simpang 7 Pak ya. Kita muter. Tadi kita sampai Blora, kemudian ini perjalanan pulang ke Solo sampai Purwodadi. Ini odometer menunjukkan 142 km. Nanti sampai Solo kemungkinan kurang lebih 200 ya, 205-210 km. Ya, Purwodadi. Oke, ini kita ambil arah Solo, kita kembali pulang. Jalannya kita lewati bervariasi. Ada jalan raya, ada juga jalan salah satu menggambarkan kondisi real jalan di Indonesia pada umumnya. Jadi kita seharian tadi test drive ya, test drive, merasakan sensasi berkendara dari Daihatsu Taruna ini. Kita pakai mobil ini ke Blora dengan jalan yang Solo Purwodadi ya, tahu sendirilah bagaimana kondisi jalannya. Jadi banyak lubang-lubang begitu, dan impresinya kalau dibandingkan mobil LCGC ya, yang ringan-ringan itu tentu lebih nyaman ini. Jadi bantingannya, kemudian goyang-goyangannya itu lebih nyaman ini. Tapi kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Kuda yang saya punya, mobil ini tetap kalah antep gitu ya. Tadi saya tanya bapak ibu yang kebetulan sering jadi penumpang, bagaimana perasaannya, lebih nyaman mana pakai Mitsubishi Kuda atau pakai Daihatsu Taruna ini. Dan ibu berkomentar lebih nyaman pakai Kuda yang biasanya, karena memang ini cenderung apa ya, guncangannya itu agak terasa. Jadi ketika ada jalan berlubang ini cenderung goyang-goyang ya, tentu karena memang Daihatsu Taruna tidak seberat ya, karena bobot itu mengaruhi bantingan ya. Jadi semakin berat mobil bantingannya semakin nyaman. Tentu juga ini kualitas shock breaker juga, padahal Kuda itu belum tak servis ya shock breakernya. Jadi kalau di servis tentu bisa lebih nyaman lagi. Nah, sekarang plus minus Daihatsu Taruna tahun 2002 yang kita coba ini ya, sekaligus kita jual, kita tawarkan ke panjenengan yang berminat. Jadi saya kasih plus minusnya. Yang pertama minusnya dulu ya. Minusnya ini AC-nya kalau posisi idle RPM rendah
di bawah ya, pokoknya RPM rendah, kita tidak jalan posisinya idle berhenti, itu AC-nya nggak dingin. Jadi perlu dia apa namanya, mungkin idle up-nya atau perlu diservis ya. Jadi RPM-nya kurang tinggi. Ketika RPM tinggi, AC otomatis nyala. Jadi kalau RPM 900 sampai 1000 itu sudah nyala AC-nya. Tapi kalau posisi idle berhenti, nah ini AC-nya cuma berembus angin tapi dinginnya nggak ada. Cuma itu tok. Tapi ketika sudah jalan begini, kan jalan tetap RPM-nya di atas 900 ya. Nah itu otomatis dingin, dan dingin banget malahan justru. Jadi perlu servis sedikit di AC. Terus kemudian minus berikutnya, ya bukan minus ya, di lampu depan itu ada skot LED hitam belum saya lepas. Itu bawaan dari yang punya, saya nggak berani ngelepas. Nanti khawatirnya kalau nggak deal mengembalikan seperti itu lagi repot ya. Itu selera sih, tapi menurut saya malah justru kalau di stiker hitam itu mengurangi sorot lampu depan ya. Kita kan yang depan itu kan butuh lampu yang seterang-terangnya. Nah sementara di depan itu malah di skot LED hitam sebagian. Kalau menurut saya itu malah mengurangi intensitas cahaya yang dikeluarkan. Nah kemudian untuk minus lain apa ya? Ya paling itu aja. Nah untuk plusnya, nah ini plusnya banyak. Yang pertama body, ini bodinya termasuk jempolan, bagus, catnya masih oke, orisinil catnya, masih mulus, minim spet. Nah kemudian interiornya juga masih bagus, double din-nya oke, soundnya oke, tanpa PR ya. Kaki-kaki juga lumayan lah, paling tinggal servis dikit, tapi overall masih oke. Itu nilai plusnya. Sementara keiritan, nah ini kita belum bisa bicara, ini masih proses perjalanan menuju pom bensin Banyuagung. Nanti akan kita kasih tahu berapa konsumsi BBM-nya, apakah ngirit atau boros. Dan irit boros itu juga relatif ya bos, jangan di apa namanya pukul rata. Tidak bisa juga mobil Daihatsu Taruna ini disamakan dengan LCGC, kan tentu nggak imbang. Ya kalau membandingkan tentu Taruna ini sekelas dengan Avanza yang 1500 cc, atau yang sekelas lagi apa ya, EPV yang 1500 juga, yang mobil-mobil sekelas lah, yang SUV sekelas. Jadi imbang ya, bandingannya apple to apple. Grand Livina yang 1500 juga ya bisa. Jadi kita akan cek berapa konsumsi BBM-nya. Nah ini depan ketemu kembaran ya, cuma dia Taruna CX bukan CSX. Bentar, kita dekati ya. Nah ini penampilan Daihatsu Taruna kalau dilihat dari belakang ya. Cuma sayang yang kita naik ini belakangnya nggak ada cover ban-nya ya, cover ban serepnya. Bisa dibelikan sih, harganya tergantung bahan ya, mungkin 400 ribuan ada juga yang model ini karet. Masih lumayan juga, jadi nggak terlalu kelihatan jadul. Hampir semua tipe kalau dilihat dari belakang ya begini modelnya. Oke, ini hampir sampai pom bensin Banyuagung, di tempat awal kita tadi isi full tank ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini petang hari jam 17.45 jam saya, jam tangan. Odometer sudah menunjukkan 200 berapa ini nggak kelihatan, 205 kalau nggak salah. Nanti kita video, kita sorot ya. Oke, kita masuk pom bensin dulu. Oke, ini sudah masuk pom bensin di pompa yang sama ketika kita berangkat tadi. Oke, mungkin petugasnya aja yang beda ya.
Oke teman-teman sekalian, ini kita ngisi habis Rp138.800. Lihat enggak sih? Lihat enggak ini? Oke, nanti kita set lagi ya. Bentar. 138.800 atau 18 liter ya. Kita bulatkan 18 liter. Kemudian odometer di sini menunjukkan 205 kilo ya. Jadi 18 liter untuk 205 km. Per kilometernya berapa? Sebentar, kita hitung pakai kalkulator dulu ya.